Kembali di Top News, pemirsa, ex-wakil Menteri Ketenagakerjaan yang juga tersangka kasus dugaan pemerasan Immanuel Ebenezer meminta amnesti ke Presiden Prabowo Subianto. Sepertinya ia terinspirasi pemberian amnesti kepada Hasto Kristianto dan abolisi kepada Tom Lembong pada awal Agustus lalu. Mungkinkah Presiden Prabowo memberikan amnesti ke Noel? Berikut ulasannya dalam Top Review. Suasana riuh terlihat saat ketika ex-wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenakar Immanuel Ebenezer alias Noel keluar gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dibawa ke tahanan pada Jumat lalu. Noel menjadi tersangka bersama 10 orang lainnya setelah operasi tangkap tangan atau OTT. Kasusnya adalah dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Buruh atau pekerja yang seharusnya membayar biaya sertifikasi hanya Rp275.000 dipaksa mengeluarkan uang Rp6 juta. Saat dibawa ke mobil tahanan, Noel sempat menyatakan meminta amnesti atau pengampunan ke Presiden Prabowo Subianto. Terkait amnesti, sebelumnya jelang perayaan kemerdekaan Indonesia, Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti dan abolisi kepada dua tokoh yang sebelumnya dijerat kasus korupsi, yakni Hasto Kristianto dan Thomas Lembong. Hasto bebas setelah mendapatkan amnesti, sedangkan Tom Lembong bebas melalui mekanisme abolisi. Noel yang juga Ketua Umum Relawan Prabowo Mania 08 sepertinya terinspirasi oleh pemberian amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong itu, sehingga melontarkan dirinya akan meminta amnesti kepada Presiden Prabowo. Wakil Ketua Umum Relawan Bara JP, David Pajung menilai permintaan amnesti yang disampaikan oleh Noel merupakan upaya mendapatkan keadilan dan kesetaraan dengan apa yang diperoleh Hasto dan Tom Lembong. Namun ia menekankan bahwa amnesti merupakan hak prerogatif Presiden sepenuhnya. Ya, amnesti ini kan sepenuhnya menjadi hak prerogatif dan diskresi seorang presiden ya. Tergantung sudut pandang dari Pak Presiden Prabowo melihat seberapa urgensi untuk memberi. Tetapi kalau kemarin kan Noel menyampaikan itu dalam proses keadilan dan kesetaraan. Kalau misalnya case-nya Lembong, case-nya Hasto, apalagi itu kan memang sudah vonis ya, sudah jatuh vonis sebenarnya, meskipun Lembong sendiri masih proses kasasi ya. Nah, Noel kan sebenarnya ini belum vonis ya, Mas Yudi, karena baru kasus OTT lah kemarin, jadi proses ininya semua ya baru tersangka, jadi prosesnya masih harus dilalui kalau memang ingin disetarakan dengan case Lembong dan case Hasto itu. Tetapi secara prinsip, artinya kalau yang diminta Noel ini, saya coba menyelami sudut pandang Noel ya, bahwa Noel ini meminta keadilan kan, kesetaraan. Kalau di sebelah itu case Lembong dan case Hasto itu diberi pengampunan ya, abolisi dan amnesti, kenapa saya enggak? Apalagi secara politik, Noel ini bagian dari pendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Tetapi sekali lagi Mas Egan, ini bergantung sepenuhnya kepada diskresi dan prerogatif sudut pandang Presiden dijadikan dasar untuk memberikan pengampunan itu. Sementara itu, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menyebut secara normatif bisa saja Presiden memberikan amnesti. Sebab dalam pemberian amnesti tidak diperlukan syarat tertentu. Namun ia meminta agar dalam kasus ini tidak ada amnesti, biarkan sampai inkrah. Makanya saya paham ketika Bang Noel itu langsung ke amnesti, sama seperti dikatakan oleh Bang David, karena dia sudah melihat contohnya ya, seperti misalnya Hasto, seperti misalnya
Tom Lembong seperti itu. Jadi ya dia pengen Bang Noel sepertinya ingin masalah ini cepat selesai gitu kan dengan adanya amnesti gitu kan, sehingga dia bisa kembali, karena kan pengertian amnesti adalah orang yang perbuatannya kan bersalah tetapi diampuni untuk kemudian ya dia tidak menjalankan. Tapi dari kacamata saya ya untuk saat ini kan memang agak riskan nih. Pemberian amnesti dan abolisi kemarin kan tentu membuat terjadinya kegaduhan di masyarakat. Nah, apakah kemudian Presiden akan mengambil langkah tersebut? Ya karena memang sekali lagi benar kata Bang David juga bahwa nggak ada parameter untuk kemudian memberikan itu seperti apa. Nggak ada, mau diikrah atau bahkan hari ini ada amnesti, ya kan? Itu bisa juga, gitu kan? Karena memang nggak ada syarat harus dimohonkan dulu, ya, atau nggak ada syarat harus dalam tahapan apa seperti itu, Mas. Jadi tapi kalau bagi saya sebagai aktivis anti korupsi, ya menurut saya ya biarlah ini sampai inkrah, sampai kekuatan hukum tetap. Nanti Presiden mau ada tindakan ngasih gerasi kah, ya itu nanti atas selera beliau saja. Tapi untuk saat ini saya pikir ini kan melihat OTT ini kan kepercayaan publik kepada KPK lagi naik nih, ya kan, termasuk upaya pemberantasan korupsi. Ya saya pikir jangan langsung diberikan rem mendadak ya istilah saya dalam bentuk amnesti. Lalu, apa respons istana atas kasus Noel ini? Bukannya mendapat amnesti, Presiden Prabowo Subianto justru mencopot Noel dari jabatannya sebagai Wamenaker. Presiden Prabowo Subianto ternyata sudah menaikkan keputusan Presiden atau Kepres terkait pemberhentian Immanuel Ebenezer atau Noel di hari yang sama saat Noel ditetapkan sebagai tersangka. Melalui Mensesnek Prasetyo Hadi, pemerintah menyerahkan sepenuhnya urusan hukum kepada KPK. Pras meminta kejadian ini menjadi pelajaran bagi seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk berhati-hati dan benar-benar bekerja untuk rakyat. Pak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya, dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan untuk sekali lagi benar-benar Bapak Presiden ingin kita semua bekerja keras, berupaya keras di dalam memberantas tindak-tindak pidana korupsi. Noel kini bukan hanya menghadapi jeratan hukum, tapi juga sanksi sosial. Itu karena ia dalam banyak kesempatan kerap menyerukan hukuman mati terhadap para koruptor tanpa kompromi. Berani nggak sama-sama kita bikin fakta integritas? Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? Yang miris adalah ternyata Noel kalah dengan rayuan sindikat korupsi yang diduga ada di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Padahal Kementerian Ketenagakerjaan sudah sengaja memajang manekin berrompi oranye di lobi gedung sebagai tanda peringatan. Kasus Noel membuat publik tak percaya lagi dengan pernyataan-pernyataan pejabat dan simbol-simbol serta jargon-jargon anti korupsi di gedung-gedung pemerintahan. Lebih dari itu, tampaknya Presiden Prabowo perlu membuat unit intelijen khusus untuk mengawasi anggota kabinet, sekaligus mencegah mereka dari tindak pidana korupsi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.